Renungan hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023. Masa biasa pekan ke-14. Peringatan wajib Santo Bonaventura, Uskup dan Pujangga Gereja. Bacaan dari kitab Kejadian bab 49 ayat 29 sampai 32, bab 50 ayat 15 sampai 26a. Injil Markus bab 10 ayat 24 sampai 33. Kuasa pengampunan. Saudara-saudari terkasih di mana saja berada, sangatlah manusiawi jika saudara-saudara sebapa Yusuf sangat takut terhadap Yusuf. Alasannya karena mereka sudah pernah melakukan kejahatan terhadap Yusuf, adik mereka. Mereka pernah berencana membunuhnya, namun atas saran Ruben, salah seorang saudara Yusuf, akhirnya ia dimasukkan ke dalam sumur. Nasib baik bagi Yusuf ketika itu, lewatlah kafilah dari Mesir dan Yusuf pun dijual oleh saudara-saudaranya. Ini sesungguhnya situasi kegelapan yang tengah melanda hati saudara-saudara Yusuf lantaran cemburu dan iri hati terhadap adik mereka yang sangat dikasih oleh sang ayah Yakub. Kegelapan dikalahkan oleh terang. Terang itulah yang dimiliki oleh Yusuf. Dia telah berubah dalam berbagai aspek kehidupan, punya kedudukan sosial tinggi dalam kerajaan Firaun sebagai pejabat istana, punya kekayaan dan segalanya. Yang tidak berubah adalah iman dan spiritualitas hidup Yusuf. Dia tidak tergoda sekalipun dirayu oleh istri Potifar. Dia tidak menjadi orang yang sombong karena jadi orang penting dalam kerajaan Mesir. Ia tidak tamak karena memiliki kekayaan. Yusuf tetap rendah hati dan berpegang teguh pada imannya terhadap Yahweh. Yusuf adalah terang di tengah kegelapan dunia Mesir dan saudara-saudaranya. Oleh sebab itu, ketika saudara-saudaranya dengan segala ketakutan meminta maaf kepadanya dan rela menjadi hambanya, Yusuf beribah hati. Yusuf menangis, sebab Yusuf sadar bahwa sekalipun saudara-saudaranya merancang kejahatan, tetapi Allah telah merancang kebaikan melalui dirinya. Yusuf sudah dirancang oleh Allah untuk menyiapkan segala sesuatu demi menyelamatkan bangsanya dan saudara-saudaranya. Yusuf mengampuni mereka dan memberi makan bagi saudara-saudaranya beserta anak-anak mereka. Rancangan Allah selalu terlaksana, sekalipun ada tantangan dan bahkan kejahatan. Oleh sebab itu, di dalam Injil hari ini Yesus berpesan kepada para muridnya untuk jangan takut dan jangan khawatir. Jangan takut akan musuh-musuh dunia, jangan khawatir akan segala kebutuhan duniawi. Semuanya itu bukanlah hal esensial dan mendasar bagi kehidupan kekal. Yang paling penting adalah perlu iman kepada Allah sebagai penjamin hidup kekal itu. Santo Bonaventura yang pestanya diperingati oleh gereja hari ini menasihati kita semua untuk jangan khawatir. Sebab menurut Bonaventura, setiap ciptaan termasuk manusia adalah sebuah sabda Allah. Jika setiap ciptaan adalah sabda Allah, maka tidaklah mungkin Allah membiarkan ciptaannya menderita ataupun mati. Artinya hidup kita ada di dalam tangan Allah yang mencintai dan mengampuni kita. Manusia jauh lebih berharga daripada bunga bakung di ladang dan burung pipit di udara. Oleh sebab itu kita diselamatkan Allah. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Allah mengampuni kita. Maka kita pun harus mampu mengampuni sesama yang bersalah kepada kita. Betapa besar kuasa pengampunan itu. Marilah kita memohon rahmat Roh Kudus agar memampukan kita menghayati sabdanya ini dalam kehidupan kita sehari-hari dengan saling mengasihi dan mengampuni satu sama lain sebagai anak-anak terang yang mengalahkan kegelapan dosa. Semoga kita semua dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.